memiliki prospek pertumbuhan yang stabil. Oleh karena itu, analisa terhadap saham di sektor ini sangat penting bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi yang menguntungkan. Nah, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan susunan acara pada presentasi hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh moderator, yang kedua penyampaian materi oleh pemateri, dan yang ketiga adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Latar belakang. Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik tahun 2025, pasar modal Indonesia tetap menjadi instrumen penting bagi pertumbuhan ekonomi. Perubahan perilaku investor menunjukkan preferensi pada sektor yang defensif dan tahan terhadap ketidakpastian. Salah satunya sektor consumer goods, khususnya industri makanan dan minuman atau F&B. Industri F&B ini didukung oleh fundamental kuat seperti populasi lebih dari 286 juta jiwa, meningkatnya kelas menengah, kebutuhan produk yang bersifat inelastik, serta tren urbanisasi dan digitalisasi yang mempercepat pertumbuhan permintaan. Pergeseran gaya hidup menuju kesehatan, kepraktisan, dan keberlanjutan semakin memperkuat daya tarik sektor ini. Beberapa emiten besar seperti Unilever, Indofood, Mayora, dan Cimory terus mendominasi pasar melalui keunggulan kompetitif masing-masing. Bagi investor, tantangan utama adalah menentukan saham mana yang menawarkan potensi imbal hasil terbaik dan risiko yang paling terukur. Melalui pendekatan top-down, analisis ini menilai kondisi makro 2025, prospek industri F&B, serta fundamental dan teknikal masing-masing perusahaan untuk menghasilkan rekomendasi investasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan tujuan dari laporan. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, bagaimana kondisi saham di antara PT Unilever Indonesia, PT Indofood CPP Subdit Makmur Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Mayora Indah Tbk, dan PT Cisarua Monte Dairy Tbk, yang menawarkan profil risiko imbal hasil atau risk return profile. Manakah yang paling optimal bagi investor di tengah kondisi pasar tahun 2025? Yang kedua, bagaimana perbandingan keunggulan kompetitif, kinerja fundamental, dan strategi bisnis dari kelima perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan mereka di masa depan. Yang ketiga, sejauh mana faktor-faktor makroekonomi dan tren industri makanan dan minuman tahun 2025 diproyeksikan akan mempengaruhi potensi pertumbuhan dan profitabilitas masing-masing perusahaan. Dan yang keempat, apakah valuasi saham dari kelima perusahaan tersebut tergolong under value, very value, atau over value berdasarkan metode valuasi relatif, dan kapan momentum pasar yang tepat untuk melakukan pembelian berdasarkan analisis teknikal. Dan untuk tujuan laporannya, yang pertama, melakukan analisis komparatif secara fundamental terhadap kinerja keuangan, efisiensi operasional, dan kesehatan neraca dari Unilever, CBP, Kalbe Farma, Mayora, dan Cimory untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif masing-masing. Yang kedua, menganalisis dampak kondisi makroekonomi 2025 dan prospek industri makanan dan minuman terhadap potensi pertumbuhan kelima perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi valuasi saham dari kelima emiten menggunakan metode valuasi relatif seperti price to earning ratio dan price to book value untuk menentukan apakah harga saham saat ini tergolong murah, wajar, atau mahal. Yang keempat, memberikan sebuah rekomendasi investasi yang konkret dan argumentatif, yaitu memilih satu saham yang paling direkomendasikan untuk dibeli dari kelima perusahaan tersebut beserta
dari analisis fundamental dan teknikal. Selanjutnya, ada pun teori saham dan keuntungan investasi saham. Nah, saham atau stok dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atau suatu badan atau investor atas sebagian modal dari sebuah perusahaan perseroan terbatas atau emiten. Dengan memiliki selembar saham, maka seseorang investor secara sah telah menjadi salah satu pemilik perusahaan, meskipun dalam proporsi yang sangat kecil. Dengan memiliki saham, investor berhak atau sebagian laba dan aset perusahaan serta memiliki hak suara dalam RUPS. Dari perspektif perusahaan, penerbitan saham merupakan salah satu instrumen pendanaan ekuitas yang utama yang secara esensial berbeda dengan penerbitan obligasi yang merupakan instrumen utang. Nah, pemegang saham adalah pemilik atau owner yang turut menanggung risiko bisnis, sedangkan pemegang saham adalah yang sedangkan pemegang obligasi. Pemegang saham adalah pemilik atau owner yang turut menanggung risiko bisnis, sedangkan pemegang saham maafkan dulu ya, bentar. Owner yang turut menanggung risiko bisnis, sedangkan pemegang obligasi adalah kreditur atau lender yang hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada perusahaan. Nah, di Indonesia perdagangan saham dilakukan secara terpusat melalui Bursa Efek Indonesia sebagai penghubung antara perusahaan yang membutuhkan modal dan masyarakat yang ingin berinvestasi. Nah, secara fundamental, imbal hasil atau return atau keuntungan yang dapat diperoleh investor dari kepemilikan saham berasal dari dua sumber utama, yaitu dividen dan juga capital gain. Dividen adalah distribusi sebagian dari laba bersih atau net income yang dihasilkan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Nah, capital gain merupakan selisih positif antara harga jual saham dengan harga belinya. Nah, capital gain direalisasikan melalui aktivitas transaksi di pasar sekunder. Selanjutnya, saya serahkan kepada para pemateri. Untuk para pemateri, saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan definisi saham. Saham dapat diklasifikasikan berdasarkan hak lain dan performanya di pasar berdasarkan hak lain. Terdapat dua jenis utama saham. Yang pertama ada saham biasa, yaitu common stock, jenis saham yang paling umum dan pemegangnya itu memiliki hak suara dalam RUPS, tetapi berada pada prioritas terakhir untuk menerima dividen dan klaim aset ketika perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, saham preferen atau preference stock itu memberikan prioritas dalam penerimaan dividen dan klaim aset saat likuidasi, namun umumnya tidak memiliki hak suara. Jadi klasifikasi kedua ini dilakukan berdasarkan karakteristik kinerja dan sensitivitas saham terhadap kondisi ekonomi yang digunakan untuk analisis investasi lebih lanjut. Berdasarkan kriteria tersebut, saham dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada saham unggulan blue chip stock, dan yang kedua saham pertumbuhan growth stock, saham cyclical atau cyclical stock, dan saham defensif atau non-cyclical stock. Selanjutnya adalah risiko investasi saham. Di sini dalam investasi berlaku prinsip risk return trade-off. Potensi imbal hasil yang lebih tinggi selalu disertai
risiko politik. Risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Lalu selanjutnya di sini ada teori analisis fundamental. Analisis fundamental adalah sebuah metodologi untuk menentukan nilai sebenarnya dari sebuah sekuritas yang dikenal sebagai nilai intrinsik dengan cara menganalisis faktor-faktor ekonomi, industri, dan kondisi keuangan perusahaan yang mendasarinya. Dari Reilly dan Brown 2012. Tujuan utamanya adalah menilai apakah suatu saham undervalue atau overvalue dengan membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasar. Jika nilai intrinsik lebih tinggi, saham dianggap murah dan menarik untuk dibeli. Jika lebih rendah, saham dinilai terlalu mahal dan berisiko. Lalu di sini pendekatan analisisnya ada top-down approach untuk mengestimasi nilai intrinsik secara akurat. Analisis fundamental harus mempertimbangkan faktor makro hingga mikro. Pendekatan top-down ini digunakan karena kinerja perusahaan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan dinamika industrinya. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui 3 tahap pertama. Yang pertama analisis ekonomi makro, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis perusahaan. Logikanya, ekonomi dan industri yang kuat memberikan dorongan positif bagi perusahaan, sedangkan kondisi ekonomi atau industri yang lemah dapat menghambat bahkan perusahaan sendiri sekalipun. Lalu selanjutnya ada teori analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan metodologi untuk mengevaluasi sekuritas dengan menganalisis data statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar seperti data harga, historis, dan volume transaksi dari Murphy tahun 1999. Dasar analisis teknikal bertumpu pada 3 asumsi utama. Yang pertama, pergerakan harga pasar mencerminkan segalanya atau market action discount everything. Yang kedua, harga bergerak dalam sebuah tren atau price move in trend. Yang ketiga, sejarah akan berulang. Dan berdasarkan 3 asumsi tersebut, tujuannya adalah mengetahui arah dan kekuatan tren serta menemukan level harga penting yang menjadi sinyal waktu terbaik untuk entry atau exit. Untuk menerapkan analisis teknikal digunakan berbagai grafik dan indikator. 2 konsep dasar yang paling umum adalah support dan resistance, yaitu level harga yang menjadi batas bawah dan atas pergerakan harga, serta moving average, yaitu indikator yang meratakan pergerakan harga untuk melihat arah tren secara lebih jelas. Analisis teknikal mengevaluasi pergerakan harga dan volume untuk memahami sentimen pasar, berbeda dengan analisis fundamental yang menilai nilai intrinsik. Pendekatan ini berdasar pada 3 asumsi. Yang pertama, harga sudah mencerminkan semua informasi. Yang kedua, harga bergerak dalam tren dan pola pasar cenderung berulang. Di sini tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi arah tren, mengukur kekuatan momentum, serta menemukan level harga penting sebagai sinyal entry dan exit. Analisis teknikal digunakan sebagai alat pelengkap untuk menginformasi momentum saham yang telah diseleksi melalui analisis fundamental. Lalu di sini selanjutnya ada pembahasan overview dan analisis industri makanan dan minuman di Indonesia dari kelompok kami. Jadi setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi makroekonomi yang kondusif, tahap kedua dalam pendekatan top-down adalah membedah daya tarik dan struktur kompetitif dari industri makanan dan minuman atau F&B di Indonesia. Analisis menggunakan kerangka 5 kekuatan 5 force yang dikembangkan oleh Michael Porter 1980 untuk menilai potensi profitabilitas jangka panjang dan intensitas persaingan dalam industri, tempat di mana Unilever, ICBP, Gedandung, UNTR, ICBP, KLDR, MYOR, dan CMRD beroperasi. Laporan akan menjadikan analisis dan proyeksi dengan menggunakan data keuangan historis hingga tahun 2024 sebagai dasar analisis. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tingkat persaingan antar pesaing sejenis. Jadi persaingan industri F&B Indonesia sangat ketat Red Ocean karena didominasi perusahaan
didominasi perusahaan besar seperti Indofood, Mayora, dan Unilever yang memiliki kekuatan finansial seimbang. Mereka bersaing agresif lewat iklan, promosi, dan inovasi produk sehingga persaingan menekan harga dan meningkatkan biaya operasional yang pada akhirnya mengurangi potensi profitabilitas seluruh pemain industri. Selanjutnya ada ancaman pendatang baru. Jadi hambatan masuk untuk menjadi pemain F&B nasional sangat tinggi, terutama karena jaringan distribusi luas yang telah dibangun pemain besar seperti Indofood dan Unilever, sehingga ancaman pendatang baru berskala besar rendah. Namun, di ceruk pasar ancaman lebih tinggi. Contohnya, Cimory berhasil masuk dan mendisrupsi segmen protein premium dengan fokus pada nasi yang tidak dilayani pemain lama. Selanjutnya ada ancaman produk substitusi. Ancaman substitusi di industri F&B sangat tinggi karena konsumen memiliki banyak alternatif. Produk seperti mie instan, biskuit, atau minuman kesehatan mudah digantikan oleh makanan dan minuman lain di luar kategori industri. Banyaknya substitusi membuat perusahaan tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke pilihan lain. Dan ada daya tawar pembeli. Jadi daya tawar pembeli di industri F&B sangat kuat, terutama dari peritel besar seperti Indomart dan Alfamart. Sebagai pintu utama ke konsumen, mereka dapat menekankan harga beli, meminta biaya promosi, dan mengatur posisi produk di rak. Akibatnya, produsen harus mengikuti tuntutan peritel sehingga margin keuntungan industri semakin tertekan. Dan yang terakhir ada daya tawar pemasok. Produsen F&B umumnya memiliki daya tawar rendah terhadap bahan baku komoditas harga. Selanjutnya ada daya tawar pemasok. Jadi produsen F&B umumnya memiliki daya tawar rendah terhadap bahan baku komoditas global, sehingga menjadi price taker dan sangat terdampak ketika harga dunia naik seperti Indofood pada gandum dan Cimory pada pakan serta susu bubuk. Untuk bahan baku yang lebih spesifik, pemasok bisa lebih kuat, namun perusahaan besar seperti Unilever dan Mayora dapat menekankan harga karena skala pembelian mereka yang sangat besar. Selanjutnya ada profil dan analisis perusahaan kualitatif. Yang pertama ada PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah definisi legacy player dan raksasa multinasional di industri consumer good Indonesia. Unilever telah lama menjadi pemimpin pasar berkat kekuatan merek ikonik dan jaringan distribusi yang sangat luas, menjadikannya saham blue chip defensif. Namun, beberapa tahun terakhir pertumbuhan Unilever melambat. Posisinya tertekan oleh pesaing murah seperti Wings dan pemain baru yang lebih inovatif yang menarik konsumen muda. Ketergantungan pada merek lama serta kenaikan biaya bahan baku turut menekan kinerja. Jadi Unilever kini berupaya memulihkan pertumbuhan melalui inovasi produk premium, penguatan kanal digital, dan fokus pada merek inti. Evaluasi kinerja dan valuasinya akan menentukan apakah strategi ini mampu mengembalikan untung perusahaan. Dan selanjutnya yang kedua ada PT Indofood CBP sukses makmur Tbk. Jika Unilever adalah raksasa diversifikasi, maka PT Indofood CBP sukses makmur Tbk adalah sang penguasa absolut kebutuhan pokok perut orang Indonesia. ICBP memiliki kekuatan utama pada brand Indomie yang menjadi fenomena budaya dan salah satu ekonomi terkuat di Indonesia, didukung portofolio produk seperti Indomie, Citato, dan bumbu racik. ICBP dikenal sebagai saham defensif karena permintaannya tetap kuat bahkan saat ekonomi melambat. Namun, sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global seperti gandum dan CPO yang dapat menekan margin jika biaya tidak segera dialihkan ke konsumen. Tren gaya hidup sehat juga menuntut inovasi di luar produk karbohidrat. Akuisisi Pinenhil membuka peluang pertumbuhan global namun juga membawa resiko finansial
Bagi investor, kuncinya dalam menilai apakah kekuatan merek dan efisiensi ICBP cukup untuk menghadapi risiko komoditas dan menjaga profitabilitas modal. Selanjutnya, yang ketiga ada PT Kalbe Pharma Tbk. Selanjutnya ada PT Kalbe Pharma Tbk. PT Kalbe Pharma Tbk adalah petani hybrid yang membedakan dirinya secara fundamental dari para pesaingnya. KLBF tidak hanya bermain di arena consumer goods, melainkan berdiri kokoh di dua dunia, yaitu farmasi, obat-obatan, dan nutrisi konsumer. KLBF unggul karena sinergi antara bisnis farmasi yang bermargin tinggi dan bisnis nutrisi serta minuman kesehatan yang mengikuti tren health and wellness. Diversifikasi ini membuat KLBF defensif dengan permintaan farmasi yang stabil dan reputasi yang kuat, meningkatkan kepercayaan pada produk nutrisinya. Namun, model hybrid ini kompleks. KLBF harus bersaing dengan raksasa farmasi dan pemain consumer goods sekaligus, serta menghadapi risiko regulasi obat yang bisa menekankan margin. Jadi kunci analisisnya, apakah sinergi kedua bisnis ini mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan atau justru menjadi hambatan bagi kelincahan perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri. Baik, saya akan melanjutkan pematerian selanjutnya, yaitu profil dan analisis perusahaan kualitatif PT Mayora Indah Tbk. DNA Mayora adalah kemampuan untuk secara konsisten menciptakan dan mendominasi kategori pasar yang baru. Mayora unggul berkat kemampuan R&D yang kuat dan pemahaman mendalam tentang selera konsumen, menghasilkan produk populer seperti Roma, Kopiko, Beng-Beng, Teh Pucuk, dan mineral. Kelincahan inovasi dan ekspansi global menjadikan Mayora salah satu pemain F&B paling agresif dan sukses, dengan Kopiko bahkan dikenal luas di pasar internasional. Namun, fokus pada ekspor membuat Mayora rentan terhadap pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi global. Siklus hidup produk yang cepat juga menuntut inovasi berkelanjutan, sementara ketergantungan pada beberapa produk meningkatkan risiko. Bagi investor, Mayora adalah taruhan pada kemampuan perusahaan mempertahankan inovasi dan hubungan global di tengah volatilitas eksternal. Lalu yang kelima ada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimori adalah pendatang baru yang disruptif dan representasi sempurna dari generasi baru perusahaan consumer goods di Indonesia. Cimori memilih segmen protein premium, bukan pasar massa, dan sukses membangun citra kualitas mobil Cimori dan Hyundai. Kekuatan utamanya ada pada branding modern, inovasi cepat, dan bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk jaringan Miss Cimori yang membuat pertumbuhannya menjadi salah satu yang tertinggi di sektor F&B. Namun, Cimori diperdagangkan dengan valuasi sangat premium, mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi. Risiko muncul jika pertumbuhan melambat atau persaingan meningkat, karena harga sahamnya sensitif terhadap kekecewaan pasar. Selain itu, fokus pada produk membuat rantai pasok lebih kompleks dan mahal. Ini menjadikan Cimori contoh klasik high growth versus high valuation trade-off. Lalu selanjutnya ada analisis fundamental perusahaan. Setelah menyelesaikan analisis kualitatif, tahap berikutnya adalah analisis kuantitatif
20,60% pada tahun 2024. Sebaliknya, Cimory menunjukkan peningkatan kuat dengan ROE naik dari 14,63% menjadi 19,94%, mendekati level Unilever. Kalbe tampil paling stabil mempertahankan ROA di kisaran 10-13%, mencerminkan model bisnis yang mapan dan defensif. Lalu selanjutnya ada analisis margin gross dan net profit margin. Analisis margin menunjukkan Kalbe sebagai pemilik GPM paling tebal dari stabil di atas 37%, mencerminkan kuatnya pricing power di bisnis farmasi. Cimory juga menonjol dengan GPM yang naik tajam dari 36,46% menjadi 44,69% dan NPM yang melonjak dari 7,76% menjadi 16,23%, menegaskan peningkatan efisiensi dan kekuatan merek. Sebaliknya, Mayora mengalami tekanan berat dengan GPM turun tajam ke 22,65% pada tahun 2024, menandakan biaya bahan baku tinggi dan persaingan harga yang ketat. Secara keseluruhan, Cimory tampil sebagai pemenang profitabilitas, Kalbe unggul dalam stabilitas margin, sedangkan ICBP menunjukkan kemampuan pulihan setelah tekanan 2022. Sementara Mayora dan Unilever menghadapi profitabilitas yang bersifat struktural. Lalu selanjutnya ada analisis solvabilitas dan likuiditas. Yang pertama ada debt to equity ratio atau DER. DER menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang. Kalbe dan Cimory memiliki profil risiko terbaik dengan DER sangat rendah. Kalbe hanya 0,02x pada 2024, sementara Cimory bahkan mencapai 0,00x jam 2022, menandakan hampir tanpa utang dan memberikan fleksibilitas finansial yang kuat. Sebaliknya, ICB Indofood mengalami lonjakan DER pasca akuisisi Vendeal naik dari 0,09x menjadi di atas 1,0x jam 2020, mencerminkan penggunaan leverage yang jauh lebih besar meski masih dalam batas wajar. Unilever 0,92x dan Mayora 0,48x berada pada tingkat DER moderat dan relatif terkendali. Lalu yang selanjutnya ada current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. KB memiliki potensi terbaik dengan CR 4,11x, menandakan likuiditas yang sangat aman. Unilever justru paling rentan karena rasio yang terus di bawah 1,0x mencapai 0,45x pada tahun 2024, menunjukkan manajemen modal kerja yang sangat ketat dan potensi risiko likuiditas meskipun ditopang kekuatan negosiasi dengan pemasok. Sementara itu Indofood 4,09x, Mayora 2,65x dan Cimory 3,16x berada pada kondisi likuiditas yang jauh lebih sehat. Secara keseluruhan, Kalbe dan Cimory memiliki neraca paling kuat. Indofood solid namun lebih berisiko akibat leverage. Mayora stabil dan Unilever menjadi yang perlu paling diwaspadai dari sisi likuiditas. Lalu yang kedua ada price to book value ratio atau PBV. PBV membandingkan harga saham dengan nilai perusahaan. Unilever memiliki PBV sangat tinggi, yaitu 33,65 kali, terutama karena ekuitasnya yang tipis sehingga membuat valuasinya tampak mahal. Sebaliknya, Indofood atau ICBP yaitu 2,93 kali, Kalbe 2,74 kali, dan Mayora 3,70 kali, berada pada tingkat PBV yang jauh lebih wajar untuk perusahaan konsumsi makan. Cimory dengan PBV 6,35 kali kembali menunjukkan status sebagai growth stock yang dihargai premium oleh pasar. Secara keseluruhan, Indofood, Kalbe, dan Mayora menawarkan valuasi paling rasional pada 2024. Cimory mempertahankan valuasi premium sesuai prospek pertumbuhannya, sementara Unilever tetap sulit dikategorikan murah karena PBV yang sangat tinggi dan tren laba yang menurun. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi analisis pertumbuhan pendapatan. Yang pertama-tama dimulai dari PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimory.
yang mana Cimory adalah juara mutlak dalam pilar pertumbuhan pendapatan. Perusahaan Cimory menunjukkan angka pertumbuhan yang berada di liganya sendiri dengan puncaknya mencapai plus 119,97% pada tahun 2021 yang didorong oleh momentum pasca IPO dan juga ledakan permintaan produk kesehatan. Meskipun setelah itu pertumbuhan yang melambat dan sebuah hal yang wajar sering membesarnya seiring membesarnya skala perusahaan, Cimory masih mampu mencatat pertumbuhan double digit yang superior, yaitu di angka 16,12% pada tahun 2024. Lalu selanjutnya ada PT Mayora. Mayora menunjukkan profil pertumbuhan yang volatil namun sangat resilient. Setelah sempat terkontraksi sampai minus 2,20% pada awal pandemi 2020, mesin inovasi Mayora kembali menyala dan berhasil mencatatkan rebound yang kuat, termasuk pertumbuhan impresif sekitar 14,57% pada TTM 2024. Selanjutnya ada PT Indofood dan juga PT Kalbe Pharma menunjukkan karakteristik sebagai perusahaan raksasa yang mantap. Pertumbuhan mereka cenderung stabil dan juga konsisten di level single digit hingga low double digit. Lonjakan pertumbuhan Indofood pada tahun 2021 sekitar 21,79%, yang jelas merupakan dampak dari akuisisi Pine Hill yang setelahnya kembali normal ke level 6,90% pada TTM 2024. Sementara itu, Kalbe Pharma menunjukkan stabilitas yang patut diacungi jempol dengan pertumbuhan yang solid dan tidak pernah negatif selama periode analisis, yang mana tercatat pada tahun 2024 ada di angka 7,16%. Ada PT Unilever Tbk. Data pertumbuhan pendapatan Unilever adalah yang paling mengkhawatirkan, dikarenakan perusahaan Unilever tidak hanya menunjukkan stagnasi tetapi juga tren kontraksi yang konsisten dalam 2 tahun terakhir dengan catatan negatif 0,33% pada tahun 2023 dan juga negatif 8,99% pada tahun 2024. Yang mana angka negatif tersebut adalah bukti kuantitatif yang paling keras yang memvalidasi narasi tentang partai raksasa yang sulit berbelok dan sedang kehilangan pangsa pasar yang merupakan penggerak terbesar dari semua pilar analisis fundamental. Dari segi analisis pertumbuhan pendapatan, Cimory adalah pemenang absolut, diikuti oleh Mayora yang menunjukkan kemampuan rebound dan juga inovasi yang kuat. Sedangkan Indofood dan juga PT Kalbe adalah pilar yang sangat-sangat stabil, bisa diandalkan. Sementara Unilever adalah satu-satunya pemain yang menghadapi tantangan penurunan pendapatan yang struktural dan perlu menjadi perhatian utama bagi para investor. Selanjutnya ada estimasi harga wajar dan juga potensi upside atau downside. Untuk estimasi harga wajar, langkah pertama adalah menentukan tolak ukur PE industri. Sebagaimana dijelaskan pada bab 2, metode yang digunakan adalah menghitung rata-rata sederhana dari PE ratio TTM 2024 kelima perusahaan sampel. Berdasarkan data pada tabel perhitungan PE industri adalah sebagai berikut, yang mana menghasilkan angka 21,68 kali. Oleh karena itu, valuasi wajar untuk perusahaan blue chip di sektor F&B pada periode analisis penulis diestimasi berada pada liputan 21,68 kali. Selanjutnya ada analisis teknikal saham. Yang pertama, analisis teknikal saham Unilever pada periode 2025. Selama mayoritas tahun 2025, saham Unilever bergerak dalam fase downtrend dan konsolidasi di rentang harga yang rendah. Namun, pada bulan Oktober 2025 terjadi lonjakan harga yang sangat kuat yang berhasil menjebol resisten horizontal di area Rp1.850. Penembusan yang diikuti dengan kemampuan harga untuk bertahan di atas garis secara meyakinkan mengubah struktur pasar menjadi uptrend yang baru. Terjadinya golden cross
Pada akhir November semakin memperkuat validitas tren naik jangka panjang. Untuk saham Unilever, level resistance historinya ada di angka sekitar 1.850 rupiah, dan ini telah beralih fungsi menjadi level support yang sangat kuat. Di bawahnya, support absolut berada di area terendah tahun 2025 sekitar 1.150 rupiah. Pada sisi atas, resisten terdekat berada di puncak terakhir, yaitu ada di area 2.800 rupiah. Momentum bullish yang dimulai sejak Oktober terlihat sangat valid. Momen penembusan atau breakout dari resisten di angka 1.850 rupiah didukung oleh lonjakan volume transaksi yang masif, seperti terlihat pada bar volume di bulan Oktober dan juga November, yang mengindikasikan adanya minat beli yang sangat kuat dan memvalidasi kekuatan dan juga tren naik yang baru terbentuk. Secara teknikal, momentum saham Unilever sangat positif atau bullish, di mana perubahan struktur dari bearish ke bullish tersebut telah terkonfirmasi dengan kuat. Dari sudut pandang teknikal, saham Unilever menarik untuk strategi buy on weakness. Selanjutnya, analisa teknikal saham pada perusahaan Indofood atau ICBP. Tren turun dari CBP terkonfirmasi dengan cara kuat, yang mana posisi harga secara konsisten berada di bawah garis 50 dan juga 200, yang keduanya juga bergerak menurun. Terjadinya dead cross di sekitar bulan Februari 2025 menjadi sinyal awal dari tren turun jangka panjang, dan setiap upaya kenaikan harga atau riba selalu gagal menembus garis yang bertindak sebagai resistance dinamis. Untuk level resistance yang paling signifikan berada di area puncak tahunan, yaitu ada di angka 11.800 sampai 12.000 rupiah, yang mana selama harga berada di bawah level tersebut, tren besar masih dianggap bearish. Di sisi bawah, level support dikunci pada level terendah terakhir, yaitu di area 8.200 sampai 8.300 rupiah. Yang momentum secara keseluruhan jelas negatif, meskipun ada beberapa lonjakan volume beli saat terjadi rebound. Contohnya seperti di bulan September, namun volume penjualan saat harga anjlok seperti di bulan Oktober sampai November juga terlihat signifikan, yang menunjukkan bahwa tekanan jual masih sangat dominan di pasar. Secara teknikal, momentum saham ICBP sangat rendah atau bearish, yang mana belum ada sinyal kebalikan dan arah yang terkonfirmasi. Dari sisi teknikal, saham ICBP belum menarik untuk dibeli dan cocok untuk strategi wait and see, menunggu hingga ada tanda-tanda pembentukan basis atau bottoming atau penembusan resisten yang valid. Jadi selanjutnya, analisa teknikal saham Kalbe Pharma, di mana struktur pasar Kalbe Pharma sangat indisip. Terlihat adanya pola swing naik dan juga turun yang tajam. Namun posisi garis 200 yang masih berada di atas harga terus menurun, mengindikasikan bahwa sentimen jangka panjang masih cenderung bearish. Pada gambar grafik, harga sedang bertarung di sekitar garis 550, menunjukkan kebingungan pasar dalam jangka pendek. Untuk level resistance yang paling krusial berada di puncak tahunan, yaitu di area 1.600 rupiah, dan penembusan di atas level tersebut akan menjadi sinyal kembali tren bearish yang sangat kuat. Di sisi bawah, support horizontal berada di level rendah terakhir, yaitu 1.050 rupiah, yang mana menjadi benteng pertahanan terakhir yang harus dijaga. Volume transaksi pada saham Kalbe Pharma menunjukkan beberapa lonjakan signifikan, baik saat harga naik Mei sampai Juni maupun saat harga turun September hingga Oktober, yang mengonfirmasi volatilitas dan pertempuran yang seimbang antara pembeli dan penjual. Belum ada dominasi volume yang jelas dari satu pihak secara berkelanjutan. Dan secara teknikal, saham Kalbe berada dalam fase konsolidasi yang volatil dengan bias bearish. Tidak ada sinyal beli atau jual yang sangat kuat. Harga benchmark di antara support 1.050 rupiah dan resisten 1.600 rupiah. Strategi yang paling bijaksana dari sisi teknikal adalah wait and see hingga harga memberikan sinyal penembusan atau breakout yang jelas dari salah satu frekuensi tersebut. Selanjutnya, analisis teknikal saham Mayora.
Untuk saham Mayora pada tahun 2025 tidak ada tren yang jelas. Harga bergerak naik turun dalam sebuah rentang harga yang terdefinisi dengan baik. Posisi harga yang sering bersilang mengkonfirmasi pasar yang kondusif dan kurangnya momentum yang berkelanjutan. Saham Mayora diterdaftarkan dalam rentang harga yang jelas, di mana level resistance horizontal yang kuat berada di area Rp2.400 yang telah beberapa kali menahan laju kenaikan. Di sisi lain, support horizontal yang sangat solid berada di area sekitar Rp2.000 yang secara konsisten telah menjadi lantai penahan harga. Volume transaksi cenderung meningkat saat harga mendekati batas atas atau batas bawah rentang konsolidasi yang menunjukkan adanya pertumbuhan aktif di level-level kunci tersebut. Namun, belum ada lonjakan volume atau breakout yang cukup signifikan untuk mendorong harga keluar dari rentang sideways. Ya, secara teknikal, saham Mayora berada dalam fase netral atau sideways yang merupakan kondisi ideal untuk strategi range trading, beli di dekat support dan juga jual di dekat resistance. Namun untuk investor yang mencari tren, sinyal beli atau jual yang kuat dan akan muncul jika harga berhasil melakukan breakout menembus lebih dari Rp2.400 atau breakdown tembus ke bawah kurang dari Rp2.000 dengan volume yang meyakinkan. Dan strategi yang sama dapat dilakukan seperti saham KLB, yaitu strategi wait and see. Dan yang terakhir ada analisis teknikal saham Cimori. Setelah bergerak sideways selama berbulan-bulan, saham Cimori mengalami penembusan atau breakout yang sangat signifikan pada akhir Oktober 2025. Harga berhasil menjebol resistance kuat di area Rp5.200 dan melesat naik secara parabolik. Tren naik yang sangat kuat terkonfirmasi oleh posisi harga yang jauh di atas garis support dan juga resistance. Terjadinya golden cross pada bulan November. Pada awal November berhasil konfirmasi tambahan dari dimulainya tren naik jangka panjang. Dengan level resistance historis di angka Rp5.200, yang kini telah bertransformasi menjadi level support yang paling krusial. Selama harga mampu bertahan di atas level Rp5.200, struktur uptrend dianggap masih valid. Dan support sekunder berada di area Rp4.200. Di sisi atas, karena harga sedang berada di puncak barunya atau all time high dalam setahun terakhir, tidak ada resistance historis yang jelas. Momentum bullish terlihat sangat sehat dan juga valid. Lonjakan harga sejak akhir Oktober didukung oleh peningkatan volume transaksi yang dramatis, jauh di atas rata-rata. Puncak-puncak volume tinggi saat harga naik menunjukkan partisipasi pasar yang masif dan juga antusiasme beli yang kuat. Validasi kekuatan dari tren naik. Secara teknikal, saham Cimori adalah saham yang paling kuat secara teknikal di antara kelima perusahaan yang dianalisis oleh kami. Yang mana strategi yang paling sesuai untuk saham dalam kondisi seperti saham Cimori adalah buy on weakness, jual beli saat harga terkoreksi ringan selama harga masih bertahan di atas support kunci Rp5.200. Oleh karena itu, secara keseluruhan dari sisi teknikal, Cimori dan juga Unilever menunjukkan momentum bullish yang paling kuat. Sebaliknya, Indofood masih terjebak dalam tren bearish. Dan untuk KLB serta Mayora berada dalam fase netral atau konsolidasi. Untuk analisis teknikal akan menjadi faktor komplementer dalam menentukan rekomendasi akhir. Jadi untuk hasil analisis dan juga rekomendasi saham, sekarang dilakukan analisis baik secara fundamental atau teknikal. Rekomendasi investasi dari keseluruhan analisis, maka saham yang dipilih sebagai topik adalah saham PT KB Pharma Tbk dengan kode KLBF, yang mana harga saat dianalisis per Desember 2025 itu ada di angka Rp1.550 dan target harga wajar atau valuasi ideal ada di angka Rp1.499. Potensi upside atau fair value, yang mana saham KLB Pharma diperdagangkan di dekat harga wajarnya, menawarkan margin of safety dari sisi valuasi dan juga potensi re-rating jika kinerja terus stabil.
Kombinasi terbaik dari neraca keuangan yang paling pokok dengan ada di angka 0,02 kali dan juga kualitas mantu superior yang mana DPR-nya lebih dari 38% serta valuasi paling atraktif IR dengan angka 19,38 kali dan stabilitas pertumbuhan yang terbukti. Maka kalau Farma adalah BT pertahanan berkualitas tinggi dengan harga yang sudah wajar. Bagi investor fundamental dengan horizon waktu jangka panjang, membeli saham berkualitas tinggi pada harga wajarnya adalah strategi yang solid untuk pertumbuhan modal yang stabil. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri materi yang telah menyampaikan materi ini. Nah, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari hasil analisa rekening saham yang telah kita lakukan. Jadi, kesimpulannya, analisis terhadap 5 emiten sektor makanan dan minuman, yaitu Cimory, Kalbe Farma, Indofood, Mayora, dan Unilever, menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dalam kinerja dan juga prospeknya. Cimory unggul dalam pertumbuhan dan profitabilitas dengan sentimen pasar yang sangat positif, sementara Kalbe Farma memiliki kesehatan keuangan yang paling kuat dan valuasi yang menarik sehingga menjadi pilihan investasi paling stabil dan direkomendasikan. Mayora dan juga Indofood berada pada posisi menengah dengan valuasi relatif menarik namun menghadapi risiko volatilitas dan tekanan biaya produksi. Sedangkan Unilever menunjukkan kinerja paling lemah akibat penurunan pertumbuhan dan profitabilitas. Nah, secara teknikal, Cimory dan juga Unilever sedang berada dalam tren bulls dan Kalbe dan juga Mayora dalam fase konsolidasi, sedangkan Indofood dalam kondisi bearish. Nah, berdasarkan sintesis analisis fundamental, valuasi dan teknikal, Kalbe Farma dipilih sebagai top pick untuk investasi jangka panjang dengan profit risiko yang lebih aman. Nah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara presentasi pada hari ini. Melalui pemaparan dan diskusi yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa sektor makanan dan minuman memiliki potensi investasi yang menarik dan prospek pertumbuhan yang baik. Sehingga analisa fundamental dan teknikal sangat diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih, saya Dania Rohidin. Saya ucapkan kepada seluruh pemateri dan peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ulang sih, Pas? Ya. Baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara presentasi hari ini. Nah, melalui pemaparan, kita dapat memahami bahwa saham sektor makanan dan juga minuman memiliki potensi investasi yang menarik dan prospek pertumbuhan yang baik. Sehingga analisa fundamental dan teknikal sangat diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Saya Rani Rahidin selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.